Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Chania dari Prodi D3 Tata Boga akan mempresentasikan proposal bisnis plan, yaitu buket bunga. Yang pertama, pendahuluan. Pada era modern ini, banyak orang memulai bisnis dengan kreativitas yang dimiliki untuk pesaing dengan para pembisnis lain yang lebih dulu terjun di dunia bisnis yang semakin berkembang. Media sosial adalah perantara antara penjual dan dengan pembeli. Meskipun tidak bertatap muka langsung antara kedua belah pihak, transaksi jual beli tetap berlangsung. Uniknya, keuntungannya yang didapatkan oleh penjual di dunia maya bisa menyaingi penjual yang memiliki toko dalam bentuk fisik. Sejarah berdirinya usaha. Usaha ini saya mulai bangun karena berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, di mana saya bingung ingin memberikan sebuah hadiah kepada teman atau kerabat saya. Seiring dengan waktu, saya melihat banyak kreasi buket bunga yang bisa saya gunakan untuk hadiah ulang tahun, wisuda, pernikahan, atau acara besar misalnya. Oleh karena itu, saya mempunyai ide untuk memuat dan membuka usaha buket bunga yang terbuat dari flanel atau bunga yang udah siap sebelumnya. Usaha ini saya berikan nama Dinda Flores dan akan saya buka pada tahun 2021 ini pastinya. Buket ini bisa menjadi simbol sayang atau upacara yang berbentuk unik seperti buket bunga asli dengan kreasi yang bervariasi. Konsumen tidak perlu pusing lagi mencari souvenir untuk orang-orang tersayang di hari yang spesial. Produk buket bunga ini banyak peminatnya oleh sebagian kalangan masyarakat, remaja pada umumnya, sehingga tidak ada batasan umur untuk konsumsi buket bunga ini. Selanjutnya, visi misi saya yaitu pertama, visi menjadi usaha buket bunga yang terpercaya, yang berkualitas, dan memiliki pelayanan yang terbaik, dan bisa membuka cabang usaha di daerah-daerah seperti di luar kota Solo. Misinya, yang pertama, menyediakan buket untuk kalangan usia dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, selalu melakukan inovasi membuatnya. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kolerasi untuk menarik minat konsumen. Yang keempat, membuat buket dengan kualitas yang terbaik. 5, membuat loyalitas konsumen yang memberi kepuasan akan pelayanan dan kualitas barang dari kami. Tujuan usaha yaitu untuk menjadi usaha buket bunga yang terpercaya, yang berkualitas, dan memiliki pelayanan yang terbaik, dan memiliki omset yang tertinggi sehingga dapat membuka banyak cabang di Indonesia dan bisa menampung banyak karyawan. Selanjutnya, pengertian produk. Buket bunga adalah seikat bunga yang diikat menjadi satu. Buket bunga ini biasanya digunakan pada acara pernikahan ataupun acara wisuda, dan juga bisa untuk kado ulang tahun. Buket bunga ini harganya juga tidak terlalu mahal dan murah terjangkau. Selanjutnya, justifikasi, yaitu produk kami ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena produk buket bunga ini sudah tidak asing lagi bagi para konsumen maupun masyarakat di sekitarnya, apalagi di kalangan remaja.
Produk kami ini familiar di masyarakat dan memiliki kemasan yang bagus serta unik dan elegan akan mempermudah untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya, aspek pemasaran, yaitu segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografi, di mana produk akan dipasarkan sekitar kawasan Kabupaten Solok dan secara online shop nanti, biar dari luar Kabupaten Solok bisa terjangkau juga. Yang kedua, segmentasi demografi, di mana target konsumen adalah dari semua kalangan. Ketiga, segmentasi tingkah laku. Dalam penggunaan konsumen, menginginkan gift yang unik dan lucu umumnya serta bermanfaat bagi orang yang disayanginya. Yang keempat, segmentasi psikologi, yaitu yang pertama status sosial, yaitu semua kalangan dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Yang kedua, kepribadian, orang yang bergaya romantis kepada orang yang disayangnya. Ketiga, gaya hidup, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, PES. Wilayah pemasaran mencakup wilayah atau promosi Kabupaten Solok dan secara offline dan bisa juga di daerah lain dengan cara online nantinya. Selanjutnya, promosi. Advertising, yaitu perikanan atau promosi nantinya akan kami melalui sosial media seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, Instagram, WhatsApp, web, maupun nanti dengan brosur. Yang kedua, personal selling, yaitu bisa untuk hadir berbagai acara wisuda ataupun sidang-sidang nantinya. Selanjutnya, peminta. Bisa kita lihat tadi sebelumnya permintaan pasaran. Selanjutnya, rencana penjualan dan pasca pasar. Pengembangan pasar yaitu setelah berhasil pada usaha pertama, kami akan mencoba untuk membuka cabang di Indah Flowers, baik di dalam maupun luar kota, agar nantinya para konsumen bisa mengetahui buket bunga kami ini nantinya. Selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk buket bunga ini merupakan bahwa model buket bunga memiliki karakteristik tersendiri. Kemungkinan yang dapat mengembangkan adalah dari cara menghiasnya dan cara mendekornya buket dengan baik dan bagus supaya para konsumen puas dengan hasil buketnya nanti. Selanjutnya, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing, yaitu promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media seperti Facebook, Twitter, BBM, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Pada bulan pertama, kami juga akan memberi diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Selanjutnya, langkah-langkah promosi. Pada permula, kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen dan terus mempertahankan citra rasa atau inovasi terhadap buket bunga tersebut supaya nanti ada konsumen yang ingin membeli buket bunga dari kami dengan bagus atau memiliki daya tarik dalam membuat buket bunga ini. Selanjutnya, analisis SWOT and TOWS, yaitu SWOT adalah sebuah cara menganalisa atau permasalahan dan 4 sudut berbeda yang
berbagi dari satu aspek eksternal, dan SWOT adalah singkatan bahasa Inggris dari strategis ancaman. SWOT terbagi atas 4. Yang pertama, kekuatan, yaitu barang ada yang ready stock, sehingga bagi konsumen yang tidak ingin custom bisa langsung membelinya ke toko. Dan menggunakan bahan kain flanel berkualitas yang terbuat 100% dari wool. Tekstur kainnya tebal dan bersyarat dalam membuat buket bunga. Yang kedua, keamanan, yaitu proses pembuatan buket cukup memakan waktu yang lama sesuai dengan orderan dan tingkat kesulitannya. Untuk pembuatan buket bunga kecil membutuhkan waktu sampai 3 hari. Sedangkan yang buket besar membutuhkan waktu selama 5 hari pembuatannya. Yang ketiga, peluang. Permintaan pasar yang meningkat pada perayaan wisuda, ulang tahun, dan waktu ada acara sidang di kampus. Keempat, ancaman. Banyak jenis usaha yang sama sebagian pesaing, dan pesaing yang lain menawarkan barang dengan harga yang lebih murah dan belum memiliki identitas visual tersendiri. Selanjutnya, analisis. Yang pertama, produk. Produk yang kami jual berupa jenis buket bunga, bisa juga buket makanan maupun buket uang nantinya. Yang kedua, harga. Harga yang kami tawarkan dari produk yang kami buat dapat dijangkau oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Selanjutnya, promosi. Dalam melakukan promosi, seperti yang dibatasi sebelumnya, kami akan banyak memberikan diskon dan potongan-potongan harga pada per bulan pertama. Yang keempat, tempat. Tempat yang kami gunakan dalam masa ini adalah pusat pembelanjaan yang ada di Kota Solo, yang merupakan tempat yang paling strategis di kota nantinya. Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen, yaitu buket bunga yang bernama Dinda Flowers dan nama pemilik Adinda Putri Chania, alamat Jalan Solok Padang, kilometer 10, Pasar Usang, Cupa. Perizinan. Perizinan yang diperlukan disiapkan sebelum usaha ini dimulai dan serta dengan biaya pengurusnya. Apabila usaha kita tidak berbentuk badan hukum, maka perizinan tidak kompleks, tetapi hanya perlu perizinan dari wilayah sekitarnya. Paling tidak sampai izin kecamatan atau kelurahan, serta keterangan dari pihak RT, RW di mana usaha kita berada. Sedangkan bila usaha kita akan berbentuk badan hukum, maka perjanjian yang diperlukan adalah izin prinsip, yaitu dari instansi terkait atau situ, surat izin tempat usaha, TDP, tanda daftar perusahaan, dan akta pendiri perusahaan. Suplai kantor bisa dilihat nantinya. Selanjutnya, analisis kelayanan usaha. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang mencapai kebersihan. Kami sangat yakin bahwa usaha dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini.
metode non-diskontan, yaitu pemilik kedai yang sekaligus bagi seluruh bagian yang ada di Dindapoles adalah seorang yang diberikan wewenang untuk membantu usaha nantinya dan manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya kesimpulan. Usaha buket bunga ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi dengan memiliki daya tarik yang tinggi berbagai yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun wirausaha harus memiliki cara mengembang kreatif dan inovatif dari agar bisnis ini dijalankan berhasil. Saran, agar tidak menimbulkan kegagalan usaha, seorang wirausaha harus memiliki rencana dan memperhatikan secara maksimal rencana tersebut agar usaha berkembang dengan cepat serta tetap menjaga kualitas buket bunga dengan menarik dan menuangkan imajinasi dalam proses membuat buket bunga tersebut. Dan untuk menarik para konsumen untuk membeli produk buket bunga kami tersebut. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.